tugas saya tentang demonstrasi kontekstual modul 1.1.A.6 tentang pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Sebelum kita mengenal tentang pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara, alangkah baiknya kita mengenal dulu siapa sosok Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara yang sebenarnya bernama Raden Mas Suwardi Suryaningrat adalah seorang tokoh pendidikan Indonesia yang diakui sebagai pelopor pendidikan nasional di Indonesia. Ia lahir pada tanggal 2 Mei 1889 di Yogyakarta, Jawa Tengah, dan meninggal pada tanggal 26 April 1959 di Yogyakarta. Ki Hajar Dewantara adalah seorang pahlawan nasional Indonesia yang berjuang untuk mendapatkan kemerdekaan dalam bidang pendidikan. Ia percaya bahwa pendidikan adalah hak setiap individu, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau budaya. Salah satu gagasannya yang terkenal adalah konsep Taman Siswa, yang merupakan sekolah dasar tanpa membedakan gender, kelas sosial, atau suku bangsa. Pengaruh Ki Hajar Dewantara terhadap pendidikan di Indonesia sangat besar. Ia telah mengilhami banyak orang untuk memperjuangkan pendidikan yang inklusif, merdeka, dan berkeadilan. Dedikasinya yang tinggi terhadap pendidikan membuatnya dihormati sebagai salah satu tokoh terpenting dalam sejarah pendidikan Indonesia. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara didasarkan pada prinsip-prinsip yang ia sebut sebagai 3 serangkai atau trilogi pendidikan, yaitu yang pertama Ing Ngarso Sung Tulado, yang berarti belajar dari masa lalu atau mengetahui dan memahami budaya dan sejarah bangsa sendiri. Ki Hajar Dewantara menekankan pentingnya mempelajari nilai-nilai budaya, tradisi, dan sejarah Indonesia sebagai landasan dalam pendidikan. Yang kedua, Ing Madyo Mangun Karso, yang berarti hidup dalam keadaan seimbang atau memiliki keseimbangan antara pikiran dan perasaan, intelektualitas dan spiritualitas, serta antara individu dan masyarakat. Ki Hajar Dewantara menekankan pentingnya mengembangkan intelektualitas dan spiritualitas sejalan dengan perkembangan diri dalam masyarakat. Dan yang terakhir, Tutwuri Handayani, yang berarti saling membantu atau gotong royong dalam proses pendidikan. Ki Hajar Dewantara menekankan pentingnya kolaborasi antara guru, siswa, dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang baik. Prinsip ini juga menekankan pentingnya menghormati perbedaan, memupuk rasa persaudaraan, dan berkontribusi untuk kemajuan bersama. Ki Hajar Dewantara juga mengusulkan pendekatan pendidikan yang berpusat pada anak atau pendidikan dari, oleh, dan untuk anak. Pendekatan ini menekankan pentingnya memahami kebutuhan dan keunikan setiap anak, serta melibatkan mereka secara aktif dalam proses belajar mengajar. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat kebangsaan. Pendidikan dan kebudayaan adalah satu kesatuan yang utuh. Kebudayaan yang dicita-citakan, pembentukan peradaban bangsa, landasannya adalah pendidikan. Nilai-nilai kemanusiaan adalah sumbu esensial dari kebudayaan. Pendidikan juga harus berorientasi pada anak. Ki Hajar Dewantara dalam bahasanya menyatakan, bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, tidak untuk meminta sesuatu hak, namun untuk berhamba pada sang anak. Berhamba pada sang anak artinya pendidikan
dan pendidik memandang anak dengan rasa hormat, penuh kasih, dan dengan penuh kesabaran memberikan ilmu kepada mereka. Ki Hajar Dewantara menjelaskan, keluarga menjadi tempat yang utama dan paling baik untuk melatih pendidikan sosial dan karakter baik bagi seorang anak. Keluarga merupakan tempat bersemainya pendidikan yang sempurna bagi anak untuk melatih kecerdasan budi pekerti. Keluarga juga menjadi ruang untuk mempersiapkan hidup anak dalam bermasyarakat dibanding dengan pusat pendidikan lain. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka mencapai kebahagiaan dan keselamatan, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara yaitu satu sebagai penuntun, menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak sehingga anak dapat mencapai titik keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Yang kedua, sebagai pendidik ibarat petani. Pendidik ibarat petani yang menanam padi menjadi beras yang unggul. Yang ketiga, budi pekerti. Budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan. Yang keempat, bermain. Bermain merupakan kodrat anak. Maka, pembelajaran bisa diarahkan pada penggunaan media pembelajaran yang variatif, sehingga pembelajaran menjadi lebih menyenangkan. Dan yang kelima, pendidikan yang berpihak pada anak. Pendidikan berupaya memenuhi kodrat kebutuhan tumbuh kembang anak, bahwa seorang guru harus menghamba kepada anak. Peran pendidik menurut Ki Hajar Dewantara yaitu dengan menerapkan sistem Among atau Pamong. Guru haruslah menjadi teladan, seorang model sekaligus mentor dari anak dalam mewujudkan perilaku yang berkarakter, yang meliputi olah pikir, olah hati, dan olah rasa. Implementasi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang saya terapkan di dalam kelas saya yaitu dengan mengadakan pembelajaran baik di dalam maupun di luar kelas yang relevan dengan pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara tentang jiwa kemandirian sehingga menghasilkan bibit-bibit unggul. Selain mengadakan pembelajaran di dalam dan di luar kelas, kami juga mengadakan kegiatan keagamaan, diantaranya dengan mengadakan pengajian setiap hari Jumat pagi, melaksanakan pesantren kilat, dan bersilaturahmi antar warga sekolah. Sebagai wujud dari pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara yang relevan dengan pembentukan karakter untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selain kegiatan keagamaan, kami juga menerapkan tentang kegiatan kesenian yang relevan dengan pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara tentang kearifan budaya lokal, yaitu diantaranya dengan mengadakan tari gending Karawang dan juga mengadakan lomba lagu kuku tingkat kabupaten. Demikianlah pemaparan tentang demonstrasi kontekstual modul 1.1.A.6 tentang pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara. Semoga apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya khususnya untuk diri saya sendiri dan umumnya buat guru-guru yang ada di Indonesia. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru